Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada sore yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sekarang kita bicarakan masalah dosa besar yang ke-52. Kata beliau, Al-Kabiratu Tsaniyah wal 50 azal jar. Dosa besar ke-52 adalah menyakiti tetangga. Kemudian beliau berkata, "Tsabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," telah tercantum dalam as-sahihain bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jarahu bawa'iquhu ay qawailuhu wa syururuhu. Wa fi riwayatin la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Kata Az-Zahabi telah tercantum dalam as-sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Rasulullah SAW mengulangi ucapan ini dua kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Itu menunjukkan peringatan yang sangat keras dan kecaman yang sangat keras bagi orang yang menyakiti tetangganya, yang dimaksud dengan tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Yang dimaksud dengan tidak beriman adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan tidak beriman sama sekali, tapi tidak beriman dengan iman yang sempurna. Qila, ditanyakan, yakni para sahabat menanyakan, "Man ya Rasulullah?" Siapakah wahai Rasulullah? Siapakah orang yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Siapakah orang yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, man la ya'manu jarahu bawa'iquhu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Bawa'iqahu atau bawa'iquhu ay qawailuhu, yaitu kejahatan-kejahatannya, wa syururuhu, perbuatan buruknya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Tidak akan masuk surga, dalam sebuah riwayat dikatakan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Apa itu bawa'iq? Bawa'iq itu adalah jamak dari kata ba'iqah, yaitu kejahatan, kezaliman, sikap melampaui batas, kemudian juga sifat menyakiti dan sebagainya. Itu disebut dengan bawa'iq, yang merupakan jamak dari kata ba'iqah. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak beriman, tidak beriman, maksudnya tidak beriman dengan sempurna. Siapa yang tidak beriman itu, kata para sahabat? Yang tidak beriman itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Yang dimaksud dengan tidak beriman adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Yang dimaksud dengan tidak masuk surga orang yang berbuat buruk kepada tetangganya adalah tidak masuk surga bersama dengan orang-orang yang masuk surga untuk pertama-tama, bukan berarti tidak masuk surga sama sekali, tetapi dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an a'zami zambi.
Lalu Rasulullah SAW juga ditanya tentang dosa yang paling besar indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakara thalatha khilalin. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan 3 dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya, yang menanyakan adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Rasulullah pernah ditanya tentang 3 dosa, ya, 3 dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sebutkan 3 dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, wa huwa khalaqak, sedangkan Allah adalah yang telah menciptakanmu. Yaitu dosa kesyirikan. Ini adalah dosa yang paling besar. Dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Yaitu ketika seseorang menyamakan, ya, sesuatu dengan Allah Azza wa Jalla, ya, sementara Allah adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang di tangannya terdapat segala kekuasaan, yang dia mengatur alam semesta ini, ya, yang menghidupkan dan mematikan dan sebagainya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak boleh sama sekali disekutukan dengan sesuatu, ya. Ini merupakan dosa besar yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya. Jadi dosa besar yang paling besar adalah menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian apalagi dosa besar selanjutnya? Wa antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Yaitu kamu membunuh anakmu sendiri karena takut, ya, ia memakan makananmu, atau kamu takut ia makan bersamamu. Yakni membunuh anak karena takut fakir, takut menjadi orang miskin, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang-orang jahiliyah, ya, di masa jahiliyah. Mereka membunuh anak-anak mereka karena takut akan kemiskinan, takut akan kefakiran. Itu dosa besar yang kedua. Kemudian dosa besar yang ketiga, wa antazniya bihalinati jarika, yaitu bahwa kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ya, bahwa kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa berzina dengan istri tetangga termasuk di antara dosa yang paling besar? Termasuk di antara dosa yang paling besar karena tetangga itu seseorang merasa aman, ya, dari kejahatan tetangganya. Dan tetangganya percaya kepada dia, ya. Oleh sebab itu seseorang yang melakukan perzinahan dengan istri tetangganya, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 dosa besar, yaitu menyekutukan Allah SWT, sedangkan Allah adalah yang menciptakan kita. Kemudian membunuh anak-anak kita karena takut fakir, ya. Kemudian yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga, ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW mendorong orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, percaya kepada surga, percaya kepada adanya neraka, ya. Kata Rasulullah SAW, "Fala yu'zi jarahu." Janganlah dia mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangganya dengan segala bentuk gangguan, ya, mungkin menggibahnya, mengintip rumahnya, ya, melemparkan sampah ke rumahnya atau meletakkan sampah di depan rumah tetangganya, ya, juga mengintip ke rumah tetangga, masuk nyelonong ke rumah tetangga semaunya dan seterusnya, ya. Apapun bentuk perbuatan yang mengganggu tetangga itu tidak diboleh dilakukan, ya, jika seseorang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wal jiranu salasatun. Kemudian Az-Zahabi berkata, tetangga itu ada 3 macam. Pertama, jarun muslimun qaribun, tetangga yang muslim dan merupakan kerabat bagi seseorang. Lahu haqqul jiwar wa haqqul islami wa haqqul qarabah. Maka dia mempunyai hak sebagai seorang tetangga, mempunyai hak sebagai seorang muslim, dan mempunyai hak sebagai seorang kerabat. Wajarul muslim, dan tetangga yang kedua adalah tetangga bukan kerabat tapi dia sama muslim. Lahu haqqul jiwari wa haqqul islam. Maka dia mempunyai hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Wal jarul kafir lahu haqqul jiwar. Dan tetangga yang ketiga adalah tetangga orang kafir yang merupakan orang kafir. Maka dia memiliki hak sebagai seorang tetangga. Jadi tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang merupakan seorang muslim
kerabat bagi seseorang, dan yang kedua adalah tetangga yang merupakan seorang muslim dan bukan kerabat bagi seseorang. Yang ketiga adalah tetangga orang kafir. Jika tetangga seseorang adalah kerabatnya, maka dia memiliki 3 hak atas orang tersebut. Yang pertama, hak sebagai seorang kerabat. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga adalah hak sebagai seorang tetangga. Kemudian jika tetangga seseorang adalah seorang muslim, maka dia mempunyai 2 hak atasnya, yaitu hak sebagai seorang tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Jika tetangganya adalah orang kafir, seperti kita di negeri kita ini, terkadang tetangga kita adalah orang kafir, maka kita tetap berbuat baik kepadanya. Apa hak tetangga yang kafir? Apa hak tetangga yang kafir? Hak tetangga yang kafir adalah hak untuk bertetangga dengan baik. Ya, maka seorang muslim harus memperhatikan tetangganya. Apalagi kalau tetangganya itu adalah orang yang merupakan kerabat dekat dengan dia, mungkin pamannya, mungkin bibinya, mungkin saudaranya sendiri, maka dia harus berbuat baik kepada mereka. Dia bergembira dengan kegembiraan yang mereka rasakan, dia bersedih dengan kesedihan yang mereka rasakan. Dia menjaga diri agar tidak menyakiti tetangganya dengan suara, dengan perbuatan, dan sebagainya. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lahu jarun yahudiyyun. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia memiliki seorang tetangga Yahudi, orang kafir. Wa kana idza zahaba syata yaqulu, apabila dia menyembelih seekor kambing, maka Abdullah bin Umar berkata, yahmilu ila jarina al-yahudi minha, berikan kepada tetangga kami yang Yahudi. Nah, ini bentuk perbuatan baik kepada seorang tetangga, meskipun dia bukan seorang muslim, yaitu apa yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar memiliki seorang tetangga yang merupakan orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka Ibnu Umar apabila dia menyembelih kambing, maka dia suruh anak-anaknya ataupun murid-muridnya untuk memberikan hadiah berupa daging kambing untuk tetangganya yang Yahudi tersebut. Jadi boleh seseorang memberikan hadiah kepada tetangganya yang kafir, baik berupa makanan, minuman atau sebagainya. Waruya anal jaral faqir yata'allaqu bil jaril ghani yaumil qiyamah. Dan diriwayatkan bahwa seorang tetangga yang fakir itu akan bergantungan dengan tetangganya yang kaya pada hari kiamat. Diriwayatkan bahwa seorang tetangga yang fakir dia akan bergelayutan kepada tetangganya yang kaya pada hari kiamat. Wa yaqulu ya rabbi sal haza lima mana'ani ma'rufuhu wa aghlaqa anni babahu. Wahai Rabbku, kata orang fakir tersebut, tanyalah orang kaya yang merupakan tetangga saya ini, lima mana'ani ma'rufuhu, kenapa dia menahan kebaikannya dari saya dan menutup pintunya dari saya. Jadi diriwayatkan bahwa tetangga yang miskin dia akan memegang tetangganya yang kaya pada hari kiamat nanti. Lalu tetangga yang miskin ini akan melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Apa laporannya? Wahai Tuhanku, tanyakan tetangga saya yang kaya ini. Saya miskin, tetangga saya ini adalah orang kaya. Kenapa dia tidak pernah memberikan kebaikannya kepada saya, infaknya, sedekahnya, bantuannya, sumbangannya dan sebagainya, padahal saya orang miskin. Dan kenapa dia menutup pintunya dari saya? Seolah-olah dia tidak kenal dengan saya. Seolah-olah saya tidak pernah dibiarkannya untuk datang dan masuk ke rumahnya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, tetangga dengan tetangga tidak saling kenal. Tetangga dengan tetangga tidak saling kenal. Padahal rumahnya sangat dekat. Apalagi yang tinggal di apartemen-apartemen, tidak ada yang kenal dengan tetangganya. Mau sakit, mau sedih, mau bahkan meninggal pun tidak diketahui oleh tetangganya. Terkadang di sebagian rumah ada kesedihan, maka di sebagian yang lain yang mereka sedang bergembira, tidak mau kenal sama sekali, dan jenazah lewat di depannya dia biasa saja. Itu biasa terjadi di kota-kota besar seperti ini.
Padahal ya yang namanya tetangga di antara haknya adalah ya kalau sakit dijenguk, kalau ya ada yang perlu dibantu. Kemudian kalau ada yang bergembira juga ikut bergembira, jika ada yang bersedih juga ikut bersedih. Kemudian jika dia meninggal dunia diantarkan ke kuburannya dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti itu sudah ya, jarang terlihat di masa sekarang ini. Ya. Kemudian kata Az-Zahabi, wa yanbaghi lil jari an yahmila azal jar. Ya. Dan sepatutnya seorang tetangga ya menanggung gangguan dari tetangganya. Nah, seorang tetangga sepatutnya menanggung gangguan dari tetangganya, yakni bersabar ya terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh tetangganya. Ya, jangan sampai dia langsung ya bertengkar, berdebat dengan tetangganya karena ada sesuatu yang mengganggu dia yang berasal dari tetangganya. Ya, seorang muslim harusnya dia menahan diri dari gangguan-gangguan yang berasal dari tetangganya. Bahwa min jumlatil ihsan. Nah, itu menahan diri ya atas gangguan yang ditimbulkan oleh tetangga, maka itu termasuk berbuat baik. Ya. Jadi menahan diri kita dari segala bentuk gangguan yang ditimbulkan oleh tetangga, maka itu termasuk berbuat baik. Mungkin gangguannya berupa suara, ya. Mungkin gangguannya berupa sikapnya yang kurang baik, mungkin gangguannya berupa ucapannya yang kurang baik, suaranya yang terlalu kencang dan sebagainya. Lalu kita bersabar, maka itu termasuk kebaikan yang kita lakukan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza qumtu bihi dakhaltul jannah." Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan saya akan suatu amal ibadah, apabila saya kerjakan, saya masuk surga karenanya." Nah, itulah para sahabat pada zaman dulu. Mereka bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan mereka itu ya pertanyaan yang intinya adalah amal-amal yang akan membawa mereka ke surga kalau mereka lakukan. Ya, target mereka adalah surga. Ya, bukan yang lain. Seperti sahabat ini, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkan saya suatu amal, kalau saya lakukan, saya masuk surga karenanya." Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Kun muhsinan." Jadilah kamu orang yang baik. Jadilah kamu orang yang baik. Faqala, maka orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsin?" Wahai Rasulullah, bagaimana saya mengetahui bahwa saya ini adalah seseorang yang baik? Ya, Rasulullah SAW menyuruhnya berbuat baik. Lalu orang tersebut bertanya, bagaimana caranya saya tahu bahwa saya sudah berbuat baik? Qala sal jiranaka. Kata Rasulullah, tanyakan tetanggamu. Ya, tanyakan tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Jika mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kamu orang yang baik, maka sejatinya kamu memang orang yang baik. Wa in qalu innaka musii'un fa anta musii'un. Dan jika mereka berkata sesungguhnya engkau orang yang buruk, maka sesungguhnya engkau memang orang yang buruk. Zakarah al-Baihaqi fi riwayat Abi Hurairah. Ya. Ini riwayat ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dari riwayat Abu Hurairah. Jadi sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal yang akan memasukkan mereka ke surga. Seperti sahabat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkan saya amal, kalau saya kerjakan saya akan masuk surga dengannya." Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya menjadi orang baik. "Kun muhsinan, jadilah kamu orang yang baik." Maka sahabat tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya tahu saya orang baik atau bukan?" Kata Rasulullah SAW, "Tanya tetanggamu. Ya, kalau menurut mereka kamu orang baik, memang sejatinya kamu orang baik. Kalau menurut mereka kamu orang yang buruk, memang sejatinya kamu adalah orang yang buruk." Yakni kalau tetangga bersaksi ya terhadap tetangganya, ya dalam suatu urusan, dalam suatu perkara, dalam agama, tetangganya bersaksi bahwa orang ini memang orang baik, maka kesaksian tetangga tersebut ya benar-benar sudah terjadi, benar-benar realitanya demikian bahwa dia orang baik. Tapi kalau tetangganya mengatakan dia ini orang buruk, agamanya buruk, ya tentunya tetangga-tetangga yang juga orang-orang mukmin, ya bukan tetangga-tetangga orang fasik.
Kalau tetangganya mengatakan, tetangga yang mukmin ini mengatakan bahwa orang ini memang orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, maka memang dia orang jujur. Kalau tetangganya mengatakan, tetangga yang mukmin, mereka mengatakan bahwa orang ini memang ada keburukannya, maka sejatinya memang kamu orang buruk sehingga ada yang kamu harus perbaiki. Wa ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man aghlaqa babahu min jarihi makhafata ala ahlihi wa malihi falaysa bimu'min." Ya. Barang siapa yang menutup pintunya dari tetangganya karena khawatir terhadap keluarganya dan hartanya, falaysa bimu'min, maka dia bukanlah orang mukmin. Walaysa bimu'minin man la ya'manu jarahu bawa'iquhu, dan bukanlah seorang mukmin pula orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Jadi ya tidak dikatakan sebagai seorang mukmin, yakni tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna orang yang menutup pintunya dari tetangganya. Yakni ketika tetangganya memerlukan bantuan dari dia menutup pintunya, tidak mau menolong tetangganya tersebut. Ya, dia menghindar untuk menolong tetangga tersebut. Ya, dan seorang tetangga, ya tentu dia tidak boleh masuk menyelonong ke rumah tetangganya. Ya, dia harus mempraktekkan adab-adab bertamu. Ya, ketika dia mau bertemu dengan tetangganya. Ya, dan selanjutnya tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna juga orang yang tetangganya tidak aman dari dia. Ya, tetangga yang menutup diri dari tetangganya, takut tetangganya ini meminta bantuan, takut tetangganya ini meminta sesuatu kepadanya, materi misalnya, maka orang tersebut ya tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Begitu juga ya seorang tetangga, ya dia harus menjaga adab-adab tetangga. Jangan sampai dia menyakiti tetangganya dengan perkataannya dan dengan perbuatannya. Ya. Wa qila la yazniya ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru min an yazniya bi imraati jarihi. Dikatakan seandainya seseorang berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangganya. Wala an yasriqa ar-rajulu min asyrati abyatin aisaru min an yasriqa min baiti jarihi. Dan seandainya seseorang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, bahwa di antara 3 dosa besar adalah seseorang berzina dengan istri tetangganya. Nah, di sini dikatakan seandainya seseorang berzina dengan 10 wanita, itu dosanya tidak seberat daripada berzina dengan istri tetangganya. Karena seorang tetangga biasanya merasa aman dari tetangganya. Dia tidak ada ketakutan tetangganya akan melakukan hal-hal yang buruk terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya misalnya. Ya. Dan seorang tetangga mestinya sesuai dengan tuntunan agama, dia menjaga tetangganya, ya, menjaga tetangganya, bukan merusaknya, ya. Kemudian, ya, mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangga, karena biasanya tetangga percaya dengan tetangganya, ya. Dia percaya dengan tetangganya bahwa tetangganya ini orang baik dan tidak akan melakukan tindakan pencurian di rumahnya. Sehingga kalau seorang tetangga mencuri dari rumah tetangganya, maka dia mendapat dosa yang lebih besar. Wa fi sunani Abi Dawud min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dalam Sunan Abu Daud dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu." Ya, ini ada yang salah cetak, ini yang benar yashku jarahu. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia melaporkan tetangganya, yakni tetangganya selalu mengganggunya, menyakitinya, menzaliminya, menindasnya. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, "Izhab fasbir." Pergilah kamu, yakni kembalilah ke rumahmu dan bersabarlah menghadapi tetanggamu yang zalim tersebut. Fa atahu marrataini aw thalasan. Namun
orang tersebut datang lagi 2 kali atau 3 kali. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, izhab fatrah mata'aka 'ala tariq. Kemudian Nabi SAW bersabda, pergilah kamu pulang ke rumahmu, maka letakkan peralatan-peralatan rumahmu di jalan, di tempat yang dilewati oleh banyak orang. Fafa'ala, maka orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Faja'ala an-nasu yamurruna bihi, orang-orang pun mulai lewat di hadapannya. Wa yas'alunahu an halihi, dan mereka juga menanyakan tentang tentang masalahnya. Ya, fayukhbiruhum khabarahu ma'ajarihi. Lalu dia sampaikan atau dia kabarkan kepada mereka tentang beritanya tentang beritanya dengan tetangganya. Faja'alu yal'anuna jarahu, maka orang-orang itu mulai melaknat tetangga tersebut. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan fa'alallahu bihi, yakni semoga Allah mengikapnya, menghukumnya dengan hukuman yang berat. Ya, wa fa'ala, semoga Allah menjatuhkan hukuman kepadanya. Wa yad'una alaihi, mereka mendoakan kebinasaan untuknya. Faja'a ilaihi jaruhu, maka tetangga tersebut datang kepada orang itu. Wa qala ya akhi, maka dia mengatakan, wahai saudaraku, irja ila manzilika, kembalilah kamu ke rumahmu. Fa innaka lan tara ma takrahu abada, maka sesungguhnya engkau tidak akan melihat sesuatu yang engkau benci untuk selama-lamanya. Jadi ada seorang sahabat radhiyallahu taala alaihim jami'an, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melaporkan tetangganya yang mengganggunya, menyakitinya, menzaliminya, semena-mena terhadapnya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersabar, pulang ke rumahmu dan bersabar menghadapi tetangga seperti itu. Tapi sahabat tersebut datang lagi 2 kali atau 3 kali, melaporkan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, kalau dia masih mengganggu kamu di rumahmu, maka ambil barang-barangmu, letakkan di jalan. Maka sahabat tersebut pulang ke rumahnya, mengambil barang-barangnya dan meletakkannya di jalan yang dilewati oleh orang banyak. Kemudian orang mulai bertanya, ini ada apa? Kenapa kamu meletakkan perabotan-perabotan kamu, barang-barang kamu di jalan raya? Lalu diceritakan oleh orang tersebut bahwa tetangganya menzaliminya, menyakitinya dan seterusnya. Maka orang-orang, para sahabat yang lain, mereka mendoakan keburukan bagi tetangga yang menyakiti tersebut. Mereka mendoakan kebinasaan bagi orang yang menyakiti tersebut. Nah, mendengar doa tersebut, maka tetangga yang tadinya suka berbuat zalim, suka menindas, maka dia datang kepada tetangga yang dia zalimi, yang barangnya dia letakkan di jalan. Apa kata dia? Wahai saudaraku, kamu kembali ke rumahmu. Saya tidak akan mengganggu kamu untuk selama-lamanya lagi. Saya enggak akan pernah mengganggu kamu lagi. Nah, lihat bagaimana dengan kejahatan terhadap tetangga yang dilakukan oleh orang ini, dia didoakan oleh orang-orang lain supaya dia celaka, dan dia kemudian merasa takut dengan doa-doa dari kaum muslimin yang lain, sehingga dia bertobat dan menghentikan kejahatannya terhadap tetangganya. Wa an yatahammala azajari wa in kana zimmiyan, dan seseorang harus menahan diri menghadapi gangguan yang dilakukan oleh tetangganya terhadap dirinya. Menahan diri dari gangguan yang dilakukan oleh tetangga terhadap dirinya. Gangguan berupa perkataan, perbuatan, sikap. Mungkin di rumahnya banyak anak-anak, kita terganggu. Mungkin di rumah sering terjadi kebisingan. Mungkin dia juga bertengkar dengan istrinya, sering mengganggu kita. Maka kita harus tetap bersabar. Wa in kana zimmiyan, menahan diri dari gangguan tetangga itu tidak hanya tetangga yang muslim, bahkan kalaupun tetangga tersebut adalah seorang zimmi. Zimmi yaitu orang non-muslim yang hidup di negara Islam di bawah pemerintahan kaum muslimin, dilindungi oleh pemerintah dan dia membayarkan jizyah. Itu disebut dengan kafir zimmi. Faqad ruwiya an Sahl bin Abdullah Tusturi, diriwayatkan dari Sahl bin Abdullah Tusturi rahimahullah, annahu kana lahu jarun zimmiyun, bahwa ia mempunyai seorang tetangga zimmi. Sahl bin Abdullah Tusturi, dia memiliki seorang tetangga zimmi. Wa kana qad basaka min kanifihi ila baitin fi dahri Sahlin basqun. Ada suatu celah yang menetes dari WC
tetangga Zimmi tersebut yang menembus sampai ke rumah yang ditinggali oleh Sahal ibn Abdullah at-Tusturi. Ya, fakana Sahlun yada'u kulla yawmin al-jafnata tahta zalikal bas fayajtami'u ma yasqutu fihi min kanifil majusi wa yatrahuhu bil laili. Dan Sahal bin Abdullah meletakkan sebuah ember, ya, di tempat yang di situ ada rembesan, ada tetesan air. Lalu tetesan-tetesan itu berkumpul di sebuah ember tersebut, ya, yang berasal dari tetangga dari WC tetangga Majusi tersebut atau Zimmi tersebut. Kemudian Sahal, ya, tidak membuangnya, ya, ketika siang hari, ketika tetangganya tersebut, ya, mungkin melihatnya, tapi wa yatrahuhu bil laili, dia buang pada malam hari, haitsu la yarahu ahadun, di mana tidak ada seorang pun yang melihat. Lihat bagaimana akhlak yang sangat mulia dari Sahal ibn Abdullah at-Tusturi. Dia mempunyai seorang tetangga, bukan seorang muslim, tapi seorang Zimmi, yang di sini dikatakan juga sebagai seorang Majusi. Zimmi yang berasal dari Majusi, ya. Majusi itu penyembah api, ya. Nah, tetangganya ini mungkin rumahnya di lantai yang lebih tinggi dari rumah Sahal ibn Abdullah at-Tusturi. Misalnya Sahal di lantai kedua, dia di lantai ketiga, tetangga yang Zimmi tersebut. Dan ada satu air yang menetes terus menerus dari WC milik si Zimmi tersebut, ya. Apakah Sahal komplain begitu saja? Nah, di sini dikatakan bahwa dia menampung tetesan air tersebut di sebuah ember, ya. Kemudian dia buang pada malam hari, di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya. Famakasa rahimahullahu ala hazihil hal zamanan tawilan. Dan beliau, ya, menghadapi keadaan seperti ini dalam waktu yang sangat lama. Ila an hadarati Sahlanil wafatu, sampai Sahal akhirnya pun, ya, dekat dengan kematiannya. Fastad'a jarahul Majusiyyah, lalu dia panggil tetangga yang Majusi tersebut. Wa qala lahu, ya, dan Sahal berkata kepadanya, udkhul zalikal bait, ya, masuklah kamu ke tempat itu, wanzur ma fihi, dan lihatlah apa yang ada di dalamnya. Fadakhala fara'a zalikal bathqa wal qazara yasqutu minhu fil jafnah. Maka, ya, Majusi tersebut masuk dan melihat tetesan air dan kotoran yang jatuh, ya, dari rumahnya ke ember. Faqala ma hadzal ladzi ara. Maka dia bertanya, apa yang saya lihat ini? Qala Sahal, maka Sahal berkata, hadza munzu zamanin tawilin, ini sudah lama. Yasqutu min darika ila hadzal baiti, yang jatuh dari rumahmu ke rumah ini. Wa ana atalaqahu bin nahari wa ulqihi bil lail, saya kumpulkan pada siang hari dan saya buang pada malam hari. Walaula annahu hadarani ajali, kalau bukan karena ajalku sudah dekat, wa ana akhafu an la tattasi'a akhlaqu ghairi lidzalika, dan kalau bukan karena saya khawatir orang lain tidak bisa berbuat sepertiku, wa illa lam ukhbirka faf'al ma tara, ya, kalau bukan karena itu maka saya tidak akan pernah mengabarkan kepadamu, maka lakukanlah apa yang menurutmu patut untuk dilakukan. Faqala al-Majusi, maka Majusi tersebut berkata, ayuha syekh, wahai syekh, anta tu'amiluni bihazihil mu'amalah munzu zamanin tawilin. Wahai syekh, engkau sudah bermuamalah dengan muamalah sebaik ini denganku sejak waktu yang lama. Wa ana muqimun ala kufri, dan saya tetap di atas kekufuranku. Mudda yadaka, ya, ulurkan tanganmu. Fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ulurkan tanganmu, maka aku beriman kepada agamamu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Summa mata Sahlun rahimahullah. Kemudian Sahal pun meninggal rahimahullah. Lihat bagaimana mulianya akhlak seorang ulama, yaitu Sahal bin Abdullah at-Tustari, ya. Dia tinggal di sebuah rumah, ya, tapi dari rumah yang bagian atas ada air yang terus menetes, ya, dari WC yang ada di rumah bagian atas. WC tersebut adalah milik seorang Majusi, ya, dan Sahal bersabar menghadapi, ya, hal seperti itu dalam waktu yang lama, ya, dalam waktu yang lama. Dia tampung air yang menetes dari WC tetangganya itu, dia tampung dan dia buang pada malam hari sehingga tidak ada seorang pun yang melihat, ya. Kemudian ketika dia akan meninggal, maka dia panggil tetangga Majusi tersebut. Kemudian dia suruh lihat, ya, ada suatu tempat di rumah Sahal ini
yang di situ ada air yang terus menetes dari WC-nya si Majusi, ya. Maka orang Majusi tersebut ya sangat heran melihatnya, ya. Kata Sahal, itu bukan dari kemarin, tapi dari waktu yang sudah sangat lama, ya. Tapi dari waktu yang sangat lama. Sekarang kata Sahal, saya panggil engkau karena kalau saya sudah nanti meninggal dan orang lain yang akan meninggali dan menempati rumah saya tidak bersabar, maka saya panggil engkau agar engkau perbaiki apa yang menurutmu patut untuk dilakukan. Maka melihat akhlak yang begitu mulia dari Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, ya, orang Majusi tersebut sangat kagum, ya, sangat kagum. Ada seorang tetangga yang benar-benar bersabar menghadapi tetangganya. Maka kata Majusi tersebut, wahai Syekh, ya, engkau sudah terlalu lama bersabar, ya, menghadapi masalah ini. Maka ulurkan tanganmu, saya akan masuk dalam agamamu. Maka dia pun bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Sahal pun meninggal dunia. Lihat bagaimana, ya, contoh dan praktik dari akhlak yang baik terhadap tetangga melalui pribadi Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik terhadap tetangga kita, bukan menjadi orang-orang yang bermusuhan dengan tetangga kita. Baik tetangga kita itu merupakan kerabat bagi kita, ataupun orang muslim, ataupun orang kafir sekalipun. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita semua. Di antara bentuk perbuatan baik terhadap tetangga adalah jika dia memerlukan pertolongan, maka kita tolong. Dia memerlukan bantuan, kita bantu. Apabila dia kelaparan, di rumah kita ada makanan, berikan kepadanya makanan. Apabila dia kehausan, di rumahnya tidak ada air untuk diminum, kita punya, berikan kepadanya minum untuk menghilangkan dahaganya. Jika ada di antara mereka yang sakit, maka kitalah yang pertama kali menjenguknya. Jika ada di antara mereka yang bergembira, ya, karena mungkin, ya, lulus sekolah, lulus pendidikan, karena mungkin ada anak yang lahir di tengah keluarga tersebut, karena mungkin memperoleh sesuatu nikmat, maka kita juga ikut memberikan ucapan selamat. Jika ada di antara mereka yang sakit, maka kita ikut menjenguknya. Jika ada yang meninggal, maka kita juga ikut mengantarkannya ke pemakamannya, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah senantiasa mengajak tetangga kita agar, ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibiarkan, ya, tetangga kita berada dalam dalam kejahilan, dalam ketidaktahuan, terus berdakwahi mereka, ya. Nah, inilah hak tetangga yang harus kita lakukan, dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.